Hai. Hai, Hai, Halo. 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 percaya? percaya. Percaya. Sering biasanya di TikTok. Kalau sering update sih enggak ya, tapi kalau misalkan lewat ya saya baca. Kalau kebanyakan sih di Instagram. M. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, memakai hand sanitizer. M terakhir, saya kurang tahu. Kalau nggak salah itu yang ini ya, yang memakai masker, menjaga jarak, ya nggak sih? Mencuci tangan, ya nggak sih? Aku nyata 3M nggak sih? Emang 5M sekarang ya? Tahu, kayaknya kurang lebih sekitar menghindari jaga jarak itu, tapi untuk spesifiknya saya nggak tahu sih. Nggak tahu. HBS nggak tahu. Apa tuh? PHBS belum tahu, belum pernah dengar ya. Belum tahu. Sering dengar istilahnya tapi nggak tahu kepanjangannya apa. Pembatasan kegiatan menengah kalau nggak salah. Sering banget. Jarang. Kalau ada kepentingan saja. Alhamdulillah belum pernah keluar selama 6 bulan. Kebanyakan sih yang apa ya? Kedapa tuh yang apa ya? Kain bukan sih? Bukan ya? Bukan kain ya? Kadang dakbil, kadang masker medis. Masker medis. Kurang tahu. Setauku ya. Pakai masker yang apa sih? Ada 3 lapisannya gitu. Terus pakainya 2 lapis. Kayak gitu bukan sih? Pertama masker medis, terus yang kedua dilapisi masker kain. Untuk cuci tangan benar saya kurang tahu, tapi cuci tangannya saya ketahui pakai sabun. Kayak gitulah biasanya. Kayaknya ibu-ibu jari, terus kuku jari, selang-selang tangan, terus punggung tangan, telapak tangan, pergelangan tangan. Kayaknya itu sih. Pertama kayak gini. Terus kalau nggak salah sampai selas lagi kan. Ini, udah gitu kayak gini. Pokoknya yang terakhir tuh deh kayak gini-ginian, Pak. Tutup. Misalnya kayak gini. Kadang gini, sama gini. Gitu. Kalau pakai masker enggak. Tapi kalau nggak pakai masker, dulu maksudnya sebelum corona tuh ditutup pakai siku gini. Saya pernah sering dengar tuh biasanya tuh mulai dari hilangnya indera perasa, hilangnya indera penciuman kayak gitu. Flu gitu kan, saya itu panas, badannya panas, terus ada juga kalau paling parah itu pernapasannya sedikit terganggu, terus penciuman dan pengecap itu nggak berfungsi itu dan lain-lain. Amin sih enggak. Alhamdulillah sih belum. Tapi kalau demam pernah, tapi cuma sehari doang tuh sembuh gitu. Sempat anosmia. Waktu itu soalnya banyak ujian, jadi kayak enggak sempat buat keluar, akhirnya isolasi mandiri. Mungkin pernah. Mungkin banget sih. Mungkin. Bisa jadi aku itu orang tanpa gejala kan? Belum pernah. Belum pernah. Udah pernah. Belum pernah. Alhamdulillah kemarin masih dosis pertama. Mau. Ya mau sih. Jujur aja kalau mau nggak mau sebenarnya sih dibilang mau enggak juga. Tapi kalau misalnya dibilang nggak mau juga enggak. Kayak kalau memang nggak dibutuhkan, ya kalau bisa enggak sih gitu sih sebenarnya. Coronavirus disease atau COVID-19 merupakan penyakit infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 atau biasa disebut virus corona.
Di Indonesia, jumlah kasus COVID-19 per tanggal 12 Juli 2021 sebanyak 2,57 juta. Dengan rata kasus harian dalam 7 hari terakhir sebanyak 36.257 jiwa. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sekarang ini sedang diterapkan di Indonesia. 75% work from home, kegiatan belajar mengajar dilakukan daring, dan serangkaian peraturan lainnya yang pastinya meminimalisasi segala kegiatan di luar rumah. Jadi, walaupun di rumah aja, kita harus tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Bagi yang tetap harus melakukan kegiatan di luar rumah, 5M adalah suatu kewajiban. Apa itu 5M? Yang pertama, menggunakan masker, tetapi bukan sembarang masker ya. Peraturan penggunaan masker sekarang yaitu selapis masker medis dan didouble dengan masker kain. Yang kedua, mencuci tangan, tepung, selaci, puput, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kunci kedua telapak, putar bagian jempol, dan putar bagian ujung kuku. 6 langkah selama 40-60 detik ya. Yang ketiga, menjaga jarak, minimal 1 meter. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir, mengurangi mobilitas. Di samping 5M, etika batuk juga jangan lupa diterapkan ya. Usahakan untuk menutup mulut dan hidung dengan siku ketika batuk atau bersin. Selanjutnya, penting banget nih bagi kita mengenali gejala COVID-19. Gejalanya meliputi demam atau menggigil, batuk, sesak napas, kelelahan, nyeri otot, sakit kepala, kehilangan rasa atau bau, sakit tenggorokan, hidung berair atau tersumbat, mual atau muntah, dan diare. Adanya pandemi COVID-19 ini membuat kita harus lebih waspada, apalagi kalau sudah merasakan beberapa gejala tersebut. Jangan ragu untuk periksa ya. Lebih dari 12 juta orang di Indonesia telah dites COVID-19 hingga akhir bulan Juni 2021. Sekitar 136.000 spesimen diperiksa dalam sehari. Yuk, mau tes bila diperlukan. Tentunya untuk menekan angka penyebaran virus dan melindungi orang-orang di sekitarmu. Tapi tahu nggak sih, ternyata ada loh penderita COVID-19 yang tidak bergejala atau asimptomatik. 1 dari 5 penderita COVID bisa secara tidak sadar sedang menderita COVID-19 karena tidak bergejala. Kabar baiknya, ia berpeluang membaik lebih cepat dari penyakitnya karena daya tahan tubuhnya baik. Tapi kabar buruknya, penderita COVID-19 tanpa gejala ini juga memiliki jumlah virus yang sama dan mampu menularkan virus pada orang sekitar, termasuk orang yang dicintainya. Jadi, selalu terapkan protokol kesehatan ya, walaupun berada di tengah kerumunan orang yang nampak sehat. Hati-hati, diam-diam dia bisa menular. Hingga tanggal 13 Juli 2021, telah ada lebih dari 50 juta penduduk Indonesia telah mendapat vaksinasi COVID loh. Lalu, bagaimana dengan efek sampingnya? Berdasarkan data Kemenkes Republik Indonesia, efek samping yang timbul dapat beragam, pada umumnya ringan dan bersifat sementara dan tidak selalu ada, serta bergantung pada kondisi tubuh. Efek samping ringan seperti demam dan nyeri otot atau ruam pada bekas suntikan adalah hal yang wajar, namun tetap perlu dimonitor. Kalau sudah vaksin, jadi kebal COVID ya? Nggak perlu lagi dong protokol kesehatan? Vaksinasi COVID-19 tercatat dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan jika kita tertular COVID-19. Untuk itu, meskipun sudah divaksin, tetap terapkan 5M ya. Yang terakhir, di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, jangan sampai kita tersesat oleh hoax ya. Penting banget untuk selalu memilah informasi tentang COVID-19 dengan selalu update beritanya dari sumber yang terpercaya, seperti WHO, web Kemenkes Republik Indonesia, atau jurnal-jurnal kesehatan seperti NCBI, Oxford Academic Journal, The New England of Medicine, dan lain-lain. Stay safe dan di rumah aja ya.